Dino dina akhir al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Watlub Fattabu min tahu likuli bukan. Hah? Watlub mataba. Hah? Watlub mataba. Manaba mataban. Mataban. Iya, bin nadamati muqli'a wa bi azmi tarkil muzlibi bi mustaqbala wa bara'atul haqqil adami. Minha taubah. Iya, taubah. Minha at-taubah. Artinya aja langsung. Kan kemarin at-taubah udah. Utlub mataba itu. Bukan fattabu. Yang nomor berapa Fattabu. ini? Nomor ini. Nomor berapa kemarin? Ini terakhir 16. Nomor 6. Hah? Nomor 6. Oh bukan, 16. Kita udah masuk ke obat kemarin. Oh. 11. Iya. 16. Hah? 16. Utlub mataba. Bukan. Minha ini dia utlub mataba. Ya elah gede banget. Utlub mataba. Bismillahirrahmanirrahim. Utlub mataba Bin bidamati nadabati nadabati muqli'a mutqali'a wa wa bi azmi tarkil tarkid dandi tarkid zambi fi mastaqbala bila taqbala. tukbila sini kan Iya boleh. wa bara'atin min kulli haqqil adami Iya. wa ila Walihadhil arkani wa ila hadhil arkana far'a kamila wa kammala. wa kammala Iya. wa Sampai jadi aja satu ini aja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Utlub mataba mati muqli'a. Utlub mataba bin nadamati muqli'a. Tuntutlah gitu, bertaubat dengan cara menyesal dan mencabut. Wa bi azmi tarkiz zambi fi mastaqbala. Boleh juga fi mastaqbila. Dan keinginan keras untuk meninggalkan dosa pada sesuatu yang akan datang. Wa bara'atin min kulli haqqil adami. Dan melepaskan dari setiap hak manusia. Walihadhil arkani far'a wa kammala. Ada lagi bacanya ini kammala yukamilu kamil wa kammila. Kami fil amr ini. Walihadhil arkani far'a wa kammila. Kammala yukamilu kamila. Nah itu ada alifnya, sebenarnya itu alifnya namanya diganti dengan nun. Nun taukid khafifah. Dan karena ini rukun-rukun maka far'a jagalah, kamila dan sempurnakan. Ini bukan berapa ya? Kalau Bukan. kam kan berapa? Iya. Ini syair. Jadi bacanya jangan terburu-buru, bacanya diresepin. Utlub mataba kammala itu amar kamila yukamilu kamila sempurnakanlah. Orang belajarnya udah. Iya. Utlub carilah mataba bertaubat. Tuntutlah untuk bertaubat
Dengan cara apa? Binadamah, dengan menyesal. Mukli'a artinya mencabut dari semua perbuatan-perbuatan tidak baik. Wa bi azmi tarkid dzambi, dan dengan tekad kuat meninggalkan dosa fi mastaqbala, pada sesuatu yang akan datang. Wa bara'atin min kulli haqqil adami, dan melepaskan, artinya menyerahkan dari setiap hak manusia. Wa li hadhil arkani far'a wa kamila, dan karena ini semua rukun-rukun, syarat-syarat, ada yang bilang syarat-syarat, syarat taubat, ada yang bilang rukun taubat, itu far'a, maka jagalah. Ya, wa kullu ra'in, ra'a yar'a, ra'an, ir'a, pihak dewasa ya far'a, maka jagalah. Wa kamila, dan sempurnakan, kamilan. Nah, maksudnya begini, utlub mataba, wahai orang-orang mukallaf, carilah, tuntutlah untuk bertaubat dengan keadaan hala kauni mutalab bisan bin nadama. Mukalaf, jadi Mukallaf, orang mukallaf, tiap orang mukallaf wajib bertaubat, wajib bertaubat. Bertaubatlah dengan cara apa? Menyesal dan sambil mencabut diri dari sebuah dari sesuatu yang dosa, gitu. Kalau bisa alama fata minal umri, mencabut dari sesuatu yang kita banyak luput daripada umur kita sia-sia dilakukan. Jangan sampai seperti itu, kita menyesal. Dan juga mukli'an al-zanbi, harus mencabut diri dari perbuatan dosa. Halak in kunta mutalabbisan bihi, kalau memang dalam keadaan berdosa, gitu. Tinggal melakukan, buru-buru segera bertobat, gitu. Kemudian aziman alal audi ilaihi, dan tekad bulat untuk tidak kembali lagi melakukan perbuatan yang lama, gitu. Dengan cara apa? Ya, meninggalkan. Dan juga wataku bil hal ala ahsanil hal, dan melaksanakan dalam keadaan yang lebih baik dari yang dahulu, gitu. Kemudian dengan cara apa? Bi azmi tarkil dan bi ma'ikta, dengan cara tekad kuat meninggalkan dosa pada waktu ente melakukan dosa, gitu. Segera. Azmi alla nauda ila syai'in min qabihil ada, dan juga bertekad bulat untuk, gitu, untuk mencabut diri, artinya untuk tidak kembali lagi kepada sesuatu yang lebih buruk dari keadaan. Gitu. Nah, kalau dulunya melakukan perbuatan buruk, tinggalin. Kemudian selain tinggalin juga kita bertekad bulat untuk tidak akan kembali lagi, gitu. Nggak akan mengulangi lagi, dan kemudian kita melakukan sesuatu yang lebih baik dari yang lalu, gitu. Makanya ada pepatah, bukan pepatah, hadis, sebaik-baik orang itu yaitu hari ini lebih baik daripada hari kemarin, gitu. Nah, kemudian selain itu apa? Yaitu menyerahkan biba. Tadi kan ada kata wa bara'atin min kulli haqqil adami, dan menyerahkan setiap hak-hak manusia yang pernah kita ambil, gitu. Bukan itu aja, termasuk kita melakukan perbuatan nyatut, nipu,
gitu. Itu termasuk kita harus Ulangin tuh. reman. sekarang kalau barang yang kita ambil hilang Hilang. dicuri orang. Kayak batu cincin misalnya. Nah, itu balikin juga. Ulangin. Nah, bukan si pencuri yang mesti balikin. Nah, gimana kita semua muda, pernah muda. Nah, Iya. Pernah hidup tidak kita pernah ngalamin zaman Iya. kecil ya. Jadi kita kan dulu kalau makan di warteg istilahnya, nah kan, aku makan 3 ngaku 1 nih kayak tadi. gitu. Nah, Aneh aja deh, Beb. ah. Jadi pas kita mau Akuin itu. Ah. kita mau mulangin orangnya udah kagak ada. Nah, Gimana itu? Kan ahli waris. Nah, Ahli waris nggak ada. Kita sodakohkan. atas Dengan nama. niat sipulan yang pernah kita ambil. Jadi kita masukin ke masjid aja gitu kan. Iya, dengan niat itu atau diperbanyak bersedekah. Nanti pahalanya sipulan untuk sipulan. Bukan berarti pahala kita hilang, enggak, tetap begitu. Dapat tetap gitu. Kayak orang minta api kan, apinya nggak habis. Apinya habis. Api minta habis dong. Gua bensin api meleduk. Iya, begitu. Mencuri hak yang ada lagi. Hak manusia seperti harta, betul dikurangin. Atau juga kisos. Ah, Kisos bukan di penggal kan. Misalnya tangannya pernah dipatahin lagi. Oh, Iya. gitu sudah. Iya. Rasulullah dulu pernah seperti itu. Dia padahal nggak sengaja. Campur kayak Gitu. Al-Qud kisos itu bukan berarti potong leher. kan pancung kan. iya an-nafsu bin nafsi wal ainu bil aini wal udhuna bil udhuni was sinna wal juruha qisas. Ya, itu kisos semua tuh. Kita kan tahunya kisos itu dipanjang. Enggak. Bukan. Melukai orang dilukai lagi. Oh, kisos. Namanya kisos. Al-Qud. Dipatahin tangan orang kita dipatahin lagi. Ada yang lagi. Nah, kalau kita nancep orang kan. Tancap lagi ente. Iya. Makanya jangan tancap orang. Ini belum. Bini tancap. Sekarang gimana ya, kalau kita tidak mampu melakukan seperti itu karena kita lemah. Misalnya barang deh yang kita curi, kita mesti ganti diambil. Maka kita banyakin baca istighfar untuk orang yang kita pernah zalimin. Ini waliman lahu hakun alaina kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Li wali walidaya waliman lahu hakun alaina. Yang ada hak terhadap kami. Istighfar banyakin. Itu kalau kita lemah, kita pulangin ya ada polusnya. Maafi gitu. Kalau kita minta begitu aja ntar kita digebokin loh. Iya. Caranya gimana nih? Kalau dibunuh ya secara hukum ya bunuh juga, tapi karena apa? Mesti ada saksi, nggak ada saksi itu terlepas dari hukum dunia dan hukum akhirat. Karena banyakin istighfar, banyakin sedekah, pahalanya untuk sipulan yang pernah gitu dizalimi. Kecuali mungkin bisa deh kalau ada begal. Udah ada kita yang dibunuh. Nah itu lain lagi. Itu lain lagi. Nggak dibayar, nggak diri. Bela diri itu. Itu membela diri. Bela diri wajib. Mau tidur? Nah kalau kita tawuran Sat. Ini zaman-zaman STM ini tawuran ya. Nah, ini tawurin lagi. Buka kartu kan? Iya, ini kan dinamika kita pernah muda juga nih. Iya, sama deh. Ini juga tahu. Nah, ini juga dulu pernah nyolong jambu. Tapi ada orangnya. Nyolong ada orangnya minta ya kita banyakin istighfar. Kalau sesuatu yang kita tidak sanggup melakukannya untuk menghadap orang itu, mungkin karena kita untuk menggantikan barangnya nggak ada mulutnya, gitu. Mau minta maaf, ada orang galak banget, tidak digablokin. Banyakin istighfar dan juga sedekah juga seadanya dengan niat untuk sipulan. Itu nanti buat saksi kita ketika ada hari pembalasan
hari Dia mau mungkin ya. dakwah mendakwah, maka itu sebagai bukti bahwa ini saya pernah melakukan sedekah untuk si fulan, pahalanya si fulan gitu. Tapi si fulan ini nggak mau, pokoknya ambil juga, Tak pahala kita tidak juga. pahalanya juga. Nah, ditawarin oleh Allah, iya saya kasih, ini mau nggak no yang di atas tempat yang paling mewah, ini mau pahala dia apa mau apa gitu. Itu di Minhajul Abidin ada ditawarin. Hah? Jadi sifat Allah rohnya Allah. Rahimnya Allah, itulah rahimnya Allah, karena ini orang udah bersungguh-sungguh karena lemah dengan cara seperti itu. Itu tobat. Itu masalah harta. Sekarang masalah ghibah. Nah, gibah. Asal ngomongin orang nih. Kalau ngomongin orang nggak boleh, tapi mau ngomongin kebaikannya boleh. Burukan ya boleh. Bukan nggak boleh, walaupun itu fakta, kecuali mengancam apa, artinya apa, bisa berbahaya nih, boleh Bisa merugikan satu. merugikan masyarakat, itu lain lagi, kecuali di pengadilan boleh. Kalau itu mau get minta maaf daus. Apaan yang merugikan masyarakat dia? Ya, juga. Nah, bagaimana caranya? Kita harus minta maaf. Kalau nggak mampu juga, ya banyak beristighfar. Astagfirullah wali daya walah wali muslimnya waliman lahu hakun alaih. Nggak pakai hakun wajibun ya udah termasuk. Karena ada orang banyak yang hukukil wajibat. Sebenarnya hakun wajib udah semuanya. Gitu, hak yang wajib. Jadi istighfarnya cukup satu. Istighfar. Iya, itu kalau kita nggak mampu. Nggak mampu, sedekahnya perlu. Karena lemah, gitu. Atau merampok dulu si gagah, dia tobat deh. Kalau udah tua nggak mampu kan. Dia harus meninggalkan yang setara dengan perbuatan itu. Yaitu apa? Perbuatan merampok kan dosanya besar. Kita meninggalkan setara dengan dosa merampok, yaitu ujub, riya, itu termasuk Masuk ya. dosa-dosa besar. Ghibah, gitu. Termasuk dosa besar, setara. Gitu. Ya, kenapa? Karena wajar dia nggak, bukan apa? Saya nggak mau merampok lagi, ya wajar udah tua. Gitu. Jadi harus setara dengan itu. Dia harus cari rampok buat ngerampok dia. Itu cara yang bertaubat. Nadama. Kemudian walihadil arkan far'a wa kammila. Far'a itu ir'a, artinya peliharalah, perhatikanlah, wa kammila, dan sempurnakan. Jangan hanya salah satu, 5-5-nya apa 4-4-nya itu. Ya. Jadi ada sabda Nabi, ada kata-kata at-taubah an-nadamah. Ya, taubat itu adalah menyesal. Itu perkataannya hanya secara global. Seperti apa? Al-hajj apa? Al-hajju arafah. Gitu. Emang haji cuma arafah doang. Nah, begitu juga taubat itu menyesal, bukan menyesal aja. Itu pokoknya. Gitu. Termasuk mengembalikan sebagainya. Karena ada sabda Nabi gitu, al-hajju arafah. Haji itu arafah. Artinya kalau orang yang nggak berhaji, kalau nggak ada arafah, dia bikin haji nggak sah. Begitu juga taubat. Pokoknya tuh yang pokok banget tuh nadama, menyesal. Bukan hanya menyesal aja, tadi ada kawan-kawannya. Gitu. Yang pertama kita bertobat, yaitu dengan cara menyesal, kemudian menarik diri dari perbuatan yang tidak baik, kemudian azam, tekad bulat untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa dan melakukan yang akan datang. Gitu. Yang keempat, menyerahkan hak-hak manusia. Gitu. Iya, bukan hanya istighfar. Makanya orang istighfar aja namanya taubat hamba. Gitu. Kita gampang istighfar. Padahal kita mampu, namanya taubat hamba.
yang namanya taubat ya seperti itu, mengembalikan hak-hak manusia yang pernah kita zalimi. Barangnya kita kembalikan. Bukan hanya kembalikan aja, minta maaf. Minta maaf. Maafin aja ya, ada dulu pernah ngambil barang inti begini-gini. Wah, dia ada maafin tapi pulangin. Mesti pulangin. Mulangin. Gitu. Ini nggak bisa mulangin. Nggak bisa mulangin. Siap terima. Siap. Siap terima. Kalau camping kan Apalagi camping dulu kan tuh nimpain ini kan kue apa macam-macam deh. Pasukan gitu. Dulu kita Asik istighfar, banget. tahu kan istighfar dan banyakin sedekah. Itu karena sebagai saksi nanti bahwa kita itu benar-benar bertaubat. Gitu. Nah, yang berikutnya begini. Kalau hanya kepada Allah itu cukup 3: bertaubat, istighfar, menyesal, dan tidak mengulangi. Kalau kepada manusia ditambah 2: mengembalikan haknya. Kalau hak barang yang dicuri ya apa kembalikan. Kalau haknya dia pernah dilukai, lukain lagi. Gitu. Kalau dia pernah menggibah orang, Gibahin lagi. enggak. Dia minta maaf gitu. Dan minta maaf dalam ghibah itu lebih sulit. Dia harus mengumumkan depan umum. Iya. Oh, dia orang baik. Gitu. Harus begitu. Umumin. Iya, benar mesti diumumin. Di depan Udah. orang. Udah rapi. Baik. Itu ghibah kan sesuatu yang apa? Yang sebenarnya dia itu memang nggak melakukan, jadi timbul fitnah. Gitu. Itu ghibah itu mesti diumumin. Tapi ini bukan gibah nih. Ini kan nggak ada bukti. Ani dulu salah ngomong, ya begitu. Itu hak-hak manusia. Gitu. Makanya hak manusia itu ketika itu lebih berat daripada hak Allah. Tapi hak Allah itu lebih berat saksinya. Kalau hak Allah 4 saksinya. Kalau hak manusia 2. Hukum itu ada 2. Hukum hak Allah, ada hukum hak manusia. Membunuh hak Allah. Gitu. Kenapa nyawa itu Nyawa milik Allah. Gitu. Nanti bunuh tikus, bunuh lagi dalam tikus. Milik orang. Enggak cukup saksinya 2. Dan nama orang lebih mudah. Musyawarah selesai kalau dia mampu. Gitu. Karena Allah itu memberikan keringanan kepada hak manusia. Karena manusia tidak lepas dari kekhilafan, sehingga diberikan kelonggaran. Itulah namanya. Diuji oleh Allah apakah ini orang muhsinin atau bukan. Gitu. Jadi orang yang disebut ihsan itu orang yang apa? Ahsin ila man asa'a ilaika. Itu Nabi itu ahsin ila man asa'a. Walaupun kita dizalimi, kita tetap berbuat baik. Nggak ada rasa dendam, berbuat baik itu. Ditindir kentit, tetap inti kasih dia pulus gitu. Berat buat kita enggak. Ada yang nanya apa? Nanyanya apa? Enggak sopan, kita cuekin. Oh. Oh, ini nggak boleh. Ya namanya wajar itu manusia. Seorang ini ya sebenarnya apa? Bertanya tentang alamat. Dia pasti ada apa? Ada apa? Keinginan untuk karena dia capek, Ya kan? kalau dia asal ngomong aja. Nggak turun dari motor, mesin motor nyalain masih. Permisi kagak. permisi lagi. Iya. Rumah ini di mana? Jadi- Rumah ini di mana? Oh, jadi kita maklumin deh. Kita maklumin deh. Gitu. Nah itu ya disitulah kita diuji apakah kita orang yang termasuk mukminin atau bukan. Gitu. Memang secara logika orang nggak sopan. Nggak sopan jangan dilawan dengan tidak sopan juga. Ya, melawan nggak sopan dengan Nggak tidak mesti, sopan nggak juga, mesti. ya samanya. Gitu. Kan kita harus beda. Wallahu a'lam. Insya Allah.
Ayo ada yang mau bertanya lagi? Nah, makan dulu. Makan dulu. Misalnya kayak binatang piaraan gitu kan, ini dititipin, terus ada binatang iya ya mati gitu. Iya. Nah itu yang punyanya Kenapa? pokoknya kesel tuh, itu gimana? Menuntut ya, menuntut. Dia mau Begini, kalau kita menitipkan barang, tentu kita harus percaya kepada orang yang kita titipin. Gitu. Kecuali kita nggak percaya, nggak mungkin. Tapi kalau alasannya bang, yang menerima titipan logis, nggak wajib nih kan. Beda loh meminjam sama menitipkan. Itu beda. Kalau nitipin ada nitipin nih, tolong dijaga gitu. Gitu. Kalau dia tidak melakukan sesuatu yang dikotak-atik tapi rusak, itu enggak yang apa? Enggak bertanggung jawab yang menerima titipan. Kecuali dimainin. Gitu, borong dimainin. Enggak dikasih makan. Padahal udah dikasih, udah ada ongkosnya. Nah, itu baru namanya menyia-nyiakan. Karena titipan itu adalah amanah. Gitu. Sifatnya menjaga dan melindungi. Iya. jadi jatuhnya kita menyakiti yang orang nitipin gitu nggak tuh? Kan dia sakit hati nih jatuhnya marah. Iya, itu yang salah yang menitipkan. Kan ente udah percaya. Ketika meninggal, Mati itu kucing. mati. Kan itu lain lagi. Dia Kalau dia apa? Kalau disia-siakan boleh kita menuntut. Kalau enggak dijaga dan sebagainya, dikasih makan. Gitu. Dia mati takdir ya. Beda hanya minjam motor. Gitu. Rusak itu yang meminjam itu. Nah, bertanggung jawab, Bertanggung jawab. memperbaiki lagi. Dan yang sebaik-baik yang tempat penitipan ya Allah. Nabi kalau dititipin barang itu selalu dijaga, sehingga kalau mau berangkat kemana aja itu apa, dipulangin dulu baru berangkat. Gitu. Dulu mungkin duit belum ada kali, kita nitipin duit lebih jadi kurang. Oh, pas gitu satu jadi di Samsu. Pakai dulu. Ntar gue ganti. Adik titipin kambing, anak kambing kacang. Itu gimana? Mulu ya. Potong air. Ya, jadi baribul ya. Iya, biasanya kan kita menitipkan sesuatu kepada seorang yang kita percaya. Iya benar. Yang kita percaya dia benar-benar amanah. Gitu. Kalau kita lihat nggak amanah, Jangan. nitipin juga, namanya bodoh yang nitipin. Ya, bodoh. Dia juga yang nerima titipan juga dosa, tetap dosa karena menyia-nyiakan amanah. Bukan berarti yang nitipin aja, bukan. Itu berdosanya sama manusia atau sama Allah? Manusia dong kan itu Ya, kan urusan hubungannya manusia. pada manusia. Manusia. Ini jangan nitipin pulus mana? Oh, merem. Lebih susah gitu kalau punya kesalahan sama manusia daripada Allah. Iya. Oh iya, manusia Manusia ribet. takutnya dibilang iya tapi di hatinya nggak redo. Oh. Allah kan maha rahim, tapi apa namanya, saksinya banyak, 4 gitu. Nah, itu kalau bisa dibuktikan, ketika bisa dibuktikan ada saksi 4, maka jatuh kisah. Setelah jatuh kisah nanti di akhirat nggak kena lagi gitu. Tapi ketika dia nggak terbukti dan memang benar-benar dilakukan, tapi saksinya 2 kan nggak sah, dia tetap di akhir kena gitu. Nah ketika itu bisa dia menyesal ketika nggak terungkap, menyesal sejadi-jadinya Ngerung-ngerung deh. gitu. Menyesal melakukan perbuatan baik dan tidak pernah kembali lagi perbuatan yang dulu, bahkan lebih baik, kedepannya lebih baik. Nah itu yang disebut orang yang melakukan perbuatan dosa besar padahal ditutupi oleh Allah. Malam-malam dia berbuat dosa besar,
orang pada nggak tahu. Gitu. Oh, Itu dia- namanya ditutupi Allah. Tutupin Allah. Pagi-paginya dibuka. Dicerita. Cerita. Oh, Nah, itu kurang ajar sama Allah. kurang ajar. Oh, Itu kebijakan. tutupin dicerita. Oh, mantap lu si Neng sih. Malu gue pacaran. Oh, kami si Neng sih katanya. Minggu mana mesti ngajar Neng sih. Ya kalau udah Kalau kerjaan itu kalau nggak tahu ya kayak ini obat. Ini waktu Iya. Ustaz. Masa bos kerja anak buah itu. Oke deh, sekarang kita tutup dengan doa Ustaz. Kita tutup dengan doa. Ya, bacanya aja. Wah, ketika ke bawah tidur anak buah. Ketika sampai ke siang. Ayo, yuk, kita tutup dengan doa. La ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wa alhamdulillahi rabbil alamin.